di Buka Movie di Alam Semesta, di bawah langit yang mendatangkan 3 orang bocah-bocah kosong kesayangan kita dengan harapan akan diisi oleh bintang tamu kita pada hari ini. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong! Ayah, ya kali lu orang nggak edit ini video ah. Ingat, episode kali ini bintang tamunya Kosan lah liau. Jadi kita harus edit tipis-tipis ah. Kosan lah, kalau mau collab kreatif dan editor bisa hubungin Berjaya ya. Hihihi, promosi. Selamat menyaksikan Bocah-Bocah Kosong. Program satu-satunya di Buka Movie di Alam Semesta, di bawah langit yang mendatangkan 3 orang bocah-bocah kosong kesayangan kita dengan harapan akan diisi oleh bintang tamu kita pada hari ini. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong! Gitu bang. Selamat datang di Bocah-Bocah Kosong, dan seperti biasa kita selalu berusaha memberikan hal yang berbeda di setiap episode. Oke. Sebelum kita masuk ke clue tentang bintang tamu kita, gimana rasanya udah dikenal banget? Rata-rata selalu jutaan setiap episode. Udah mulai ada yang kenalin gitu nggak sih di mana-mana gitu? Alhamdulillah, syukurillah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Kalau Fior gimana? Senang dan excited. Iya. Attention orang itu mulai ganggu Fior nggak? Kalau ke mall lagi nggak make up, takut dikenalin. Takut. Aduh, kecil amat ini gitu. Kalau nggak make up malah takut. Iya, soalnya kalau nggak make up ada yang nggak kenalin nggak apa-apa, tapi kalau udah nggak make up ada yang kenalin, gawat. Kenapa emang gawatnya? Malu kan nggak make up. Lah Fior make up cakep lagi. Fior cakep lagi. Bener gue nggak bohong. Iya, Bang Jody salahin Norman. Gua juga kan ibaratnya gini, gua juga walaupun nggak ngerti lukisan tapi tahu ini lukisan bagus atau lukisan jelek. Fior tuh bagus, nggak usah minder-minder. Kalau Kates mulai keganggu nggak dengan perhatian kalau pergi kemana ada yang mulai ngajak foto atau apa gitu? Biasa aja sih, karena aku sendiri jarang keluar. Iya. Susah dieksplor jawabannya. Kalau Medan senang dong. Senang. Tapi ada di titik mulai ganggu kalian nggak? Kalau misalnya aku pulang ke Jambi gitu kayak suka itu doang sih, kayak masih pagi-pagi udah tok ada Kang Medan nggak kayak gitu. Jadi waktu tidurnya tapi tetap happy dong. Happy lah. Iya. Oh itu nama fansmu? Enggak sih. Kenapa tiba-tiba jadi nggak stabil gitu? Oke, dari waktu masuk YouTube, siapa YouTuber favorit kalian? Tapi di luar negeri. Nggak apa-apa, boleh siapapun. Erna Limdok. Dia konten keluarga, konten lifestyle gitu. Dia orang Indonesia tapi tinggal di Korea. Tahu gue. Tahu. Yang suka maskeran terus ya. Iya. Kenapa lo heboh sendiri? Orang Batam tapi ke Korea. Kayak gue gak nyangka lu nontonin dia gitu loh. Gue nonton ini soalnya estetik banget kehidupannya. Kalau Catherine, Kates? Winda Basudara. Kamu termasuk bocil kematian berarti? Ya ampun, seksi ala siapanya. Baik, bos. Ya ampun, aku terpukau. Kenapa ada yang gitu? Oh, lumayan. Kalau Medans? Enggak. Iya, siapa yang nggak suka? Iya, terus siapa lagi? Milhia.
Hilya. Oh iya, lu masih suka? Suka banget dia. Karena gini deh, sebelum gua bahas clue-nya, saya ada tanggung jawab lain nih. Bridging. Bridging nih. Udah dilihatin Di situ. Tadi kan kita kan udah ngomong mengenai YouTuber favorit. Ya. Kalau viewer sendiri, snack favoritnya apa nih? Snack favorit kita. Yang pasti snack renyah yang bikin ngemilmu seru kapanpun dan dimanapun. Wow. Hanya Kristito. Nah pokoknya buat kalian yang lagi nonton bocah-bocah kosong, harus banget ya nyobain Kristito biar jadi circle kita. Bener banget, kalau mau jadi circle kita, kalian harus nyobain Kristito Potato rasa original dan rumput laut. Yang terbuat dari kentang asli dan hadir dengan saus pedas yang nampol. Coba aku akan membantu supaya kamu bisa mudah mencocol menggunakan sausnya. Silakan dicocol. Waktunya dicocol. Itu pedas ya. Wah, ini pedasnya nampol banget sih. Cocok buat kalian yang suka pedas. Kalau yang nggak suka pedas, pakai sausnya dikit aja. Karena udah berasa banget. Ya udah yuk, cobain yuk. Ya, aku udah makan dari tadi sebenarnya. Dikit aja karena aku gak suka pedas. Suka. Sausnya emang nampol banget. Sampai nggak bisa ngeles. Oke, kali ini yang akan gua panggil ini adalah seorang YouTuber awal-awal. Sampai sekarang masih jadi YouTuber. Dia dikenal sebagai bapak YouTube. Sumpah. Wah, tahu nih. Sule. Just no limit. Ah? Just no limit. Ya. Pak Sule toh. Itu bapaknya Mobile Buat beberapa Legends. orang dia bapak YouTube ya, kalau untuk umuran kalian ya bisa jadi bapak kalian juga mungkin. Bapak kali. Apa ya? Just no limit gak sih? Dia terkenal sekali, punya banyak karya bagus-bagus di YouTube. Tiba-tiba Kak Raditya Dika. Wah, iya. Nah, Weh, tunggu. Iya kali ya? nah lu ngomong sendiri. Jangan-jangan dia Ricis. Oke, dia ada di generasi YouTube saat YouTube itu gua bisa bilang masih ada di puncak tertinggi wadah kreativitas. Bang Radit ini pasti. Oke. Tiba-tiba Chandra Liao. Oke, udah ada pikiran. Tadi kalau lu siapa? Kalau lu siapa? Raditya Dika. Oke, kalau Fior? Kayaknya iya Bang Radit. Kalau Kates? Sule. Langsung aja, ini dia bintang tamu kita. Halo, Leo. Halo. Bener dong Kathy kamu. Gokil. Tepuk tangan sekali lagi buat Chandra ya. Woi, Katis benar. Siapa bener? Kates tadi nebaknya benar. Iya. Tadi Maiden agak deg-degan, dia takut Deddy Kobucher. Nggak bercanda Medan. Kita juga semua tahu itu bercanda. Sebelum kita lebih lanjut ke diskusi yang menarik ini, first impression tentang Abang Chandra Liao, Kak Chandra Liao. Mirip Ahok. Gue masih inget. Kamu tuh waktu itu datang syuting rewind kan? Ingat Iya, nggak? itu Ya. priwat. Dan dia bilang ke gue, kok kayak Prabowo gemuk sih? Itu nggak mungkin lupa sih. Itu first impression itu nggak mungkin lupa sih. Nggak tahu kok. Prabowo gemuk. Prabowo kan? Enggak. Tapi ada lagi? Cukup itu aja? Gemoy. Oh, gemuk. Oh ya, Prabowo gemoy. Iya, Prabowo gemoy gue tuh bilang. Lah Prabowo gemoy. Catherine. Aku Bang, ini mantannya Kak Devin April. Thank you. Jangan dulu. Belum.
Langsung fatality. Langsung pulang. Soalnya dulu pas aku masih kecil, zaman-zaman sekolah tuh aku suka liatin dia. Terus aku lihat, loh siapa ini? Pacarnya kecantik kok cowoknya. Pacarnya Ahok loh. Pacarnya Ahok loh. Pacarnya udah bawa gemoy loh. Terlalu jujur aja. Tapi anjir ya kalau dia bilang masih kecil emang kita udah tua men. Iya ya. Iya, Emang kita udah tua. Kapan? Ingat nggak? Waktu umur berapa? Umur Pokoknya zaman-zaman Jangan TK. Enggak TK nggak sih? Kayaknya SMP. SMP, SMA. Masih make sense. Masih make sense. Pokoknya aku inget mantannya yang bilang raimu elek kon koyok tikus. Oh, kamu itu Surabaya ya? Iya. Oh, pantas kan dia orang Malang. Iya. Ya udah kan. Saya bahagia dengan pacar saya sekarang. Oh, udah punya pacar. Sudah dong. Udah nikah. Belum. Oke. Itu komitmen yang berat itu. Itu komitmen yang berat. Itu perlu proses. Aku izin stok ya, mau lihat dulu. Kamu ngomong. Oke, Medan, apa? First impression. Mirip Bang Winda versi Cina ya. Oh iya. Tapi nggak salah, karena Winda Basudara itu Manado, Ya. saya orang Manado juga. Oh, Jadi sama-sama Manado. kita bersaudara lah. Oke. Tapi Abang Cina apa bukan? Ada. Saya Manado Chinese memang. Gitu. Oh, iya ya, mirip Oke. ya. Vibes-nya. Sudah? Ini Mana lihat? Mereka penasaran. Iya. Ini pacarnya. Iya, itu. Kok mirip sama mantan? Sayang, Ini kok yang mantannya? sayang bukan alasan itu aku sama kamu ya. Bukan itu alasannya. Aku sama kamu, bukan. Aku sudah move on. Aku sayang kamu apa adanya. Oke, supaya nanti pulang dari sini Chandra tidak ada masalah rumah tangga, kita move on aja ya. Iya, siap. Kita move on aja. Siap. Apa karya yang paling kalian tahu dari Kak Chandra Liao? Fior. YouTube rewind. Gak apa-apa emang. Apa ya. itu kita explore. Iya. Itu salah satu. Ya. Nah, Silakan, kalian boleh nanya apapun Cek tentang toko sebelah. ya betul sekali. Gini Fior. Memang saya Ernest Prakasa, Ahok, Gamal Mananta, semuanya itu sama satu orang. Untuk jawaban maksudnya nggak kesana, tapi jawabannya tuh ignorance parah loh. Bukan orang Cina semuanya sama loh. Masa Wong Fai Hung juga dia? Dia bukan Wong Fai Hung dong. Beda dong. Masa semua orang Cina sama? Kalau sutradara cek toko sebelah itu Koh Ernest Prakasa. Ya, Tapi ada benernya juga, Kak Chandra Liao sutradara juga. Di Iya. cek toko sebelah kan. Maksudnya gimana sih? Ada lah, nanti silakan tanya ya sendiri. nanti ngobrol. Enggak lah kan dua orang. Oke, Tapi terima kasih, Fior. Waktu itu udah mau ikutan Rio Indonesia dan syutingnya nggak repot. Fior tuh benar-benar wah standby dan maksimal. Terima kasih. Kalau kita nggak diajak. Nah, jadi kita ngomongin juga tahun 2024 masih ada waktu kan, jadi mungkin kita bisa ngobrolin buat tahun ini. silakan kalian tanya apapun yang ingin kalian tanya ke Koh Chandra Liao. Kita mulai dari Maiden kayaknya udah ada. Silakan. Dari umur berapa kok di YouTube? Umur berapa? Itu menarik sekali. Di YouTube ya, di YouTube itu Ingat mungkin. jawaban Anda akan membongkar umur Anda. Iya. Berarti dari aku bayi. Enggak dong. Enggak segitu. Silakan. Umur saya di YouTube itu waktu umur kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. dari YouTube kok. Iya. Jadi itu udah 16 tahun yang lalu. Wow. Gitu. Masih ada tuh, kalau mau lihat track recordnya, buka YouTube channel saya itu ada tulisannya dari Mei 2008. Yaudah, aku buka. Itu 2008. udah ada. Kok awal-awal tuh ngapain kok di YouTube-nya? Review sepeda. Gak salah. Ya, gue pernah review sepeda dan tapi nggak jadi nggak gue taruh di YouTube gitu. Yang penting sama sama Devin Aurel. Aduh. Gini deh.
Gini deh, sebelum kita Paling lanjut, populer loh. kita lihat video pertamanya Chandra Leo dan mumpung ada orangnya, kita cek bener nggak ini video pertama lo? Ya, oke lihat. boleh. Kita Gue cek. penasaran apa sih video awal gue? Ya. Kok Chandra juga lupa. Oh. Astaga. Kok Chandra yang mana? Oh ini loh. Ya. Loh kok beda? Loh iya. Ini. Apa? Oh, Iya. mengalami agak kebotakan dikit. Oh. Iya. Bukan sih, ganti beda Nih. rambut. Oh enggak ding, sama aja. Astaga. Tapi waktu itu kan di dunia yang berbeda, men. Iya, itu kayaknya 40 kilo yang lalu itu. Wow, kalian nyarinya jauh banget ya. Ada pertanyaan, gue tahu tadi ada banyak sekali pertanyaan di pikiran kalian. Kita mulai dari Medan. Udah. Oke, Ya. Vio. Nanti kita ngomong Oke. terus. Kok Ya. spill skincare-nya dong. Apa skincare? tiba-tiba? Soalnya Kenapa tadi, tadi pas di sana kan ada jerawat gitu, sekarang kan glowing kan, bersinar. Itu mah bukan skincare, Itu karena ini. lighting. Ada banyak di sini. Gitu. Saya kan mengerti nih dunia produksi. Lightingnya itu berpengaruh. Loh, gimana nggak glowing? Orang semua mantannya cakep-cakep. Kan udah gak masuk ke produksi itu. Sorry, mohon maaf. Pelan-pelan diambekin pasti. Tapi tadi kalian lihat kan, itu kan konten YouTube di tahun berapa? Lo masih inget nggak? 1907 enggak 2012 11 Tapi selera humornya 2013. beda ya. Nah, mungkin Dulu kalian sama merasa sekarang. kan, mungkin kalian merasa itu kayak cringe atau apa, tapi pada masanya Iya, lucu. itu happening ya. Menurutku lucu sih dulu. Dulu lo masih ingat nggak video viral pertama lo tuh yang apa? Dan berapa waktu itu numbers yang termasuk kategori viral? Kategori viral ya. Waktu Ya. itu tuh 20.000 tuh viral, 20.000 penonton tuh viral. Tahun 2011-12. Jadi gue pernah bikin video namanya video klip namanya Dance Together. Maaf salah musik. Let's get low. Yeah, other tune. Jadi Dance Together ini gue bikin lagu sendiri yang pakai teknik beatbox lagunya. Jadi kayak Widih. Kok bisa? nah itu jadi lagu. Habis itu yang nonton 20.000 tuh. Gitu. 20.000. Waktu itu dinonton gue inget sama Gamaliel dari GAC, langsung kayak bro keren banget, wah terima kasih pak. Wah waktu itu kan belum tahu kan bisa achieve sampai ke artis-artis saat itu. Itu Sampai tahun 2000. 2012. 2012 tuh 20.000 tuh viral. Kalau 2024 20.000 tuh bungkus. 20.000 tuh ada evaluasi. Iya. Tiba-tiba Acong telepon, kita harus ngobrol. Maksudnya apa ya? Nggak tahu. Susah jokesnya. Ya Ribet. maksudnya mungkin sekarang gampang viral gitu ya, dulu susah. Bukan, sekarang Sekarang tingkat viralitas itu tuh Beda-beda. angkanya tuh benar-benar gila banget sekarang gitu. Maksudnya apalagi dengan era sosial media kayak TikTok atau YouTube Short dan IG Reels, konten makin pendek, lalu ditambah orang makin banyak bisa akses internet, jadi viewers 10 juta, 20 juta gitu-gitu di sosial media gitu udah Sangat mudah. biasa gitu justru. pada masanya itu sesuatu yang sangat sulit. Lo pasti nggak di angkatan lo yang dapat 1 juta view pertama siapa? Pasti itu acting banget. Raditya Dika. Raditya Dika. Iya, masih ingat gua. Raditya Dika. Itu yang pertama kali. Orang yang Anda tidak tahu Aziza adalah istrinya. Iya. Bener-bener. Pure nggak tahu loh. Gila. Terus bahas algoritma. Apa sih yang beda algoritma dulu sama sekarang, men? Algoritma dulu Mungkin sama kalian bisa sekarang. nanya sebagai seorang konten kreator juga. Ya, mungkin gue bukan jawaban benar ya ini ya, 100%. Tapi lebih kayak ya yang kita tahu udah pasti melihat algoritma sosial media. Yang dikejar itu sekarang memang lebih ke kuantitas. Kuantitas gitu loh. Kayaknya algoritma lebih nangkep akun-akun yang emang ada terus, produktif terus, nanti beberapa dinaikin gitu. Itu mungkin bisa salah juga saya ngomong di sini, tapi at least itu yang udah sering terjadi nih sekarang nih. Paling Ya kan? tidak itu perasaan lo lah ya. Iya. Itu ada orang yang ngatur berarti orang YouTube-nya gitu ngatur Kalau berarti ya? udah Wah, menarik nih. iya dan enggak sekarang, karena kan algoritma itu kan udah jadi kayak sistem kan ya, udah jadi suatu yang otomatis. Jadi kayaknya di setting dulu pertama oleh orang,
Cuman selebihnya udah otomatis, udah organik gitu loh, udah bekerja sendiri gitu. Oke, ya sudah. Sudah artificial intelligence lah. Ngerti kan AI itu apa? Yang sering di edit buat judul gitu-gitu kan. Itu thumbnail mungkin atau beda. AI itu Kosongpedia. Kosongpedia. AI. Kepanjangan AI yaitu Artificial Intelligence adalah kecerdasan buatan. AI juga merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. Berbagai macam bidang yang menggunakan kecerdasan buatan antara lain sistem pakar, permainan komputer, logika kabur, jaringan saraf tiruan, dan robotika. Gimana? Jadi keisi kan? nonton bro. Saya itu perhatikan editan-editannya dari bocah-bocah kosong. Mantap editannya. Anda begitu memuji editornya nanti bilang naik gaji dong bos. Naik gaji atau pindah ke saya. Oke. Naik gaji atau pindah ke saya. Oke. Katanya editornya datang khusus buat hari ini, datang ke sini katanya. Ya. Mana editornya? Mana editornya? Mana editornya? Yang mana editornya? Oh, di belakang. Anyway, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya penasaran juga kok kenapa editornya ngumpet. Oh itu editornya. Kelihatan. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu ke plasma Ya. fakta-fakta tentang Chandra Liau. Nanti kita akan berangkat dari Wah, sana. apa nih? Kita lihat obrolannya akan kemana. Ini dia fun fact. Chandra Liau pernah oh jadi dark ya. Gua baru mau bercanda. Kalau ini agak susah dibercandain, tapi ini fun fact. Chandra Liau pernah menjadi korban kerusuhan tahun 98 sampai Iya. akhirnya mengalami kebangkrutan. Nah, Fior kayaknya banyak pertanyaan. Waduh, apa aja yang diambil? Ya. Langsung to the point dia. Poin. Langsung to the Ya. point. Oke editor jangan lupa grading ke arah biru sekarang. Dan juga Bro, ini emosional, bro. Musik piano mulai. Ya. Oke editor jangan lupa grading ke arah biru sekarang. Dan juga Bro, ini emosional, bro. Musik piano mulai. Ya. Jadi Muka waktu sedih, muka itu sedih. yang diambil pertama itu hak saya. Hak saya diambil sebagai warga negara Indonesia ya. Dan Ketawa bang. Enggak, gua ngerti maksud dia. Kalian lah, kalian. Iya. Ayo. Fokusnya kan ke kalian, bukan ke gua. jadi selain itu juga bisnis orang tua saya di Tapi itu real. rebut. Itu beneran. Ya. Waktu itu bisnis orang tua apa kalau boleh tahu? Waktu itu bisnis orang tua saya itu selain review sepeda ya. Tadi kan udah ngajak. Mebel. Mebel. Iya. Lumayan bukan kaya ya. Furniture Mebel. ya. Mebel tahu dong. Tahu furniture ya. Ya. Gak perlu Kosongpedia lagi dong nih. Gak usah. Aman. Iya. Aman. Mebel. Dan itu waktu itu, dijarah atau dibakar tokonya? Jadi waktu itu itu bukan toko lagi waktu itu, Cok. Jadi pabrik. Wih, Dan pabriknya orang kaya. di Jarah. Ya. Di jarah tuh di ngapain bang? Ada baju banyak gitu loh. Ada Oh di Zara itu. Oh, Zara. Dikat editor. Kalau job saya nggak kena, Jarah bisa itu dong. disita ya. Bisa, aman. Itu masih oke lah. Ya. Soalnya ini pembahasan kan agak berat ya, jadi gue mau bawa ringan aja. Tapi sebentar. gua rasa itu kan adalah sebuah fase di Indonesia yang generasi muda juga paling tidak harus nggak usah tahu secara dalam, tapi tahu itu pernah terjadi aja gitu. Setelah digituin pindah kemana? Oh menarik. Nggak pindah. Justru. Jadi waktu itu puji Tuhan ya tetangga-tetangganya kita itu tuh kayak kerjasama gitu loh. Jadi
Jadi ada yang ngerti gak sih kalau di saat itu tuh ada banyak yang saling membantu. Enggak kok di sini nggak ada orang seperti ini, nggak ada orang kayak kita gitu. Oh, nggak ada. baik banget. Iya, Baik ya. gitu. Walaupun bukan Cina juga tetangganya ya. Iya, iya. Baik. Kamu harus tahu, itu juga pasti keluarga, kalau kamu tanya ke atas pasti pernah ada yang mengalami. Aku juga pernah papiku. Oh. Pas dia lagi naik motor, kan dia coklat kan kulitnya. Disuruh buka helm, kayak buka. Pas dibuka, oh hitam kulitnya. Oh Jangan lagi. Tapi itu Chinese tapi. Iya. Iya. Tapi memang di luar dari itu tetap itu adalah era yang gelap dan menyedihkan sih. Jadi bukan berarti kita menertawakan di sini enggak. Kita menertawakan cara dia berbicara, bukan menertawakan kejadiannya. Kan aku lebih karena bayangin papanya naik motor buka, oke. Meanwhile. Tapi saat itu kan tentunya lo ada masalah ekonomi dan berarti lo sempet jatuh banget dong men waktu itu. Iya sempat di posisi. Makanya mungkin tuh salah satu cara gue sendiri untuk kayak cari duit sendiri akhirnya gitu. Karena waktu itu emang susah banget. Jadi ada era dimana dari punya berapa mobil jadi cuma punya satu Sprafit. Gitu. Satu Motor Sprafit. Bang gitu. Chandra emang umur berapa? Waktu itu masih SD. Masih SD. Iya. Dan waktu itu salah satu drive lo untuk coba ke YouTube atau memang pada saat itu lo ngelihat memang YouTube tuh sebagai platform untuk apa yang ada di kepala lo dijadiin sebuah konten pada saat itu? Lebih ke sini sih, lebih ke SD SMP udah mulai paham kalau keluarga susah. Jadi di SMA udah punya pemikiran lebih dewasa, akhirnya memakai gue bisa melakukan sesuatu untuk cari duit gitu loh. Jadi di SMA itu adalah momen untuk kayak cari duit gimana ya gitu. Kerjaan pertama gue bikin logo waktu itu, logo buat pet shop gitu. Itu pun sebenarnya nggak ada knowledge atau skill ngeles secara profesional gitu, nggak ada. Modal nekat aja saat itu. Nekat, taunya ada yang meminta tolong, terus biasalah kan kalau misalnya zaman dulu tuh Ini katanya anak lu jago komputer nih pada. Iya. Jago komputer nih. Coba dong bikinin logo. Gue nggak ngerti apa-apa tapi gue paksa aja waktu itu akhirnya jadi. Dan berakhir itulah cara saya survive gitu loh, cari cara. Pada gitu. saat itu di masa-masa yang gelap itu ya? Iya, justru jadi kayak kunci atau bensin untuk jadi kreatif, cari cara gitu loh. Cari cari duit gimana ya gitu. Tadi memfollow up apa yang Kates bilang, katanya kan lo adalah orang kaya. Ini ada fakta yang kita kumpulkan tentang Chandra Liao di belakang. Ini dia fun fact. Keluarga Chandra Liao, setiap anak yang lahir pada masanya dikasih 2 mobil per anak. Anjir, ini mah tajir ya. True or false? Ya itu tuh. Jadi dulu ada momennya lah. Momennya kayak keluarga besar gitu ya. Sebagai simbolis beliin kita per anak 2 mobil gitu. Wih, mirip ini ya Atta Aurel. Ya mungkin. Bang Chandra, kok punya berapa saudara? Saya anak ketiga dari 4. Oh, berarti punya 8, 12, Ya dari 10 mobil jadi 1 profit lah intinya. Semiskin itu jadinya ya. Ya karena itu impactnya bukan cuman kejadian di hari itu, tapi impact finansial setelah itu juga sangat dahsyat. Bukan ke ras tertentu aja, kita secara bangsa juga waktu itu resesi abis-abisan memang. Jadi memang ini adalah, silakan kalau kalian mau bertanya drive-nya gimana Koko Chandra Liao tuh bisa naik lagi terus jadi content creator, silakan. Ini jarang loh. Kak mau nanya, kenapa kok yang pas dijarah atau gimana, kenapa nggak dikunci pabriknya? Atau gimana? Oh di ini ya, lempar batu ya? Atau enggak? Itu saya sih. Kayak dikunci, ditutup gitu sementara. Kan teknis ya, ini pertanyaan teknis ya. Teknis. Kayaknya di saat itu tuh udah nggak ada momen untuk buka gembok gitu. Itu nggak ada lagi. Kayaknya memang udah di level, dihancurin? dirombakin gitu. Dihancurin pakai apa? Pakai Kan dulu kan cuma bambu runcing nggak sih? Bukan, enggak sejauh itu. Enggak sejauh itu. Zaman 45. Ini 1998. Bukan 1400. Udah ada bom-bom ya? Di bom? Hah di bom? Enggak, jadi angry mob. Angry Mode? Masyarakat yang datang dari oknum tertentu datang dan merusak sampai rata aja tempatnya. Terus Bang Chandra ngapain? Pas Waktu di dirusak? rumah, kan masih kecil. Oh nggak tahu ya? Iya. Pas tahu, waduh
publik kita gitu. Ya gimana? Waktu itu sih puji Tuhan ya, maksudnya ayah saya itu di posisi justru mentingin keluarga banget. Yang penting alamat ya. Iya kayaknya waktu itu ada cerita di mana bokap gue itu beli rompi anti peluru buat lindungin keluarga di rumah gitu. Gemoy banget ya. Gitu. Oh, gemoy. Jadi di sisinya waktu itu lebih kayak daripada bisnis mending keluarga yang difokusin, selamatkan. Karena pada saat itu situasinya juga sulit lah ya. Iya. Silakan, ada lagi yang mau ditanya dari mulai bikin konten tadi kan kalian lihat kontennya gitu. Ada pertanyaan nggak tentang kontennya setelah itu atau lain-lain gitu? Karena waktu lo memutuskan untuk dari mulai lo bikin logo-logo sampai akhirnya lo milih YouTube tuh kenapa YouTube waktu itu? Iya, dari Kenapa logo aplikasi ke YouTube? Jujur semua berawal dari iseng sih. Bener, gara-gara iseng aja. Terus melihat dari keisengan ini jadi suka bikin video dibikin. Justru upload pertama kali itu nggak di YouTube, upload pertama kali itu di Facebook. Saat itu di Facebook. Kalian udah nggak pakai Facebook lagi sekarang ya? Enggak. Ya? Iya. TikTok lah mereka. Iya. Berarti kalau main Facebook, main game Pet Society gak? Enggak. Di belum ada dulu. Dulu belum ada. Pasti Dragon City ya? Enggak main Facebook game dulu. Setua apa ya? Lo emang bangke biar. Ngomong-ngomong soal tua, aku sering denger kayak misal pelawak senior gitu bilang, aduh dulu makinnya susah buat viral, sekarang mah gampang viral gitu kan. Kalau dari Koko sendiri ngeliat menarik. kita nih kayak berpikiran bagus hal yang banget. sama gak? Kayak bukan meremehkan sih, kayak sedikit meremehkan sih kayak ini mah di zaman sekarang udah gampang. Dulu dong lihat gue susah banget gitu. Fior, jujur ya, untuk ini gue nggak expect datang dari lo. Dari Fior sih. soalnya ada yang ngomong gitu, pelawak senior kayak aduh zaman anak-anak muda sekarang ngapain dikit viral, dulu zaman kita dulu harus Iya. tempat syuting. Your take. My take is nggak tahu deh. Nah, itu adalah contoh terbalik. Biasanya kan bocah-bocah yang kosong ini bisa tobek terbalik. Karena Fior kan tiba-tiba, wah pertanyaannya mantap, jadi posisi nggak tahu deh kosong. Ini namanya bintang tamu aman. Enggak, oke untuk ngejawab itu rasa seperti itu pasti ada gitu loh. Kayak kerasa kayak oh sekarang udah dipermudah ya semua gitu. Tapi lebih ke untuk bisa ngelewatinnya pertama terima, abis itu ya udah kita juga ikutan aja, maksudnya ikutan in a way bukan ikutan persis sama yang pengen dilakukan. Beradaptasi? Ini ya lebih ke tetap ada signature masing-masing, tapi dengan ngikutin era sekarang gitu. Iya, Jadi kalau beradaptasi. kalian lihat konten-konten saya, mungkin ada nih nextnya ke depannya yang simple-simple kayak mungkin taruh di Instagram Reels, tapi yang nggak pernah pudar itu sebutannya itu production value-nya atau produksiannya itu gambarnya itu niat lah gitu. Ciri khas. Gitu. Nanti sebelum kita lebih dalam mengenai production value dan yang lain-lain, lo kan sekarang udah ada di posisi yang nggak terfikirkan lah 5 atau 10 tahun yang lalu. Iya. Di posisi lo sekarang. Apa sih kuncinya? Kunci suksesnya? Sukses. Kalau gue sih kuncinya adalah gue harus melihat 5 tahun ke depan itu nggak seperti sekarang. Kayak ada zamannya gue bikin video-video Instagram, ya kan? Namanya Dovitgram. Aku mau kita put. Tunggu. Aku sih no. Kalau aku ya rasanya lagunya nggak cocok buat kamu. Kalau menurut saya sih akan kita pertimbangkan terlebih dahulu. 3 hari lagi, coba balik lagi kita akan kasih kabar. Oh, zaman Kak Itis ya? Iya, zaman-zaman situ dimana itu video pendek di Instagram dan berakhir banyak yang nonton, rame, banyak yang suka. Nah, gue bisa aja memilih untuk di jalur itu sampai sekarang. Ngerti nggak? Sampai tahun ini. Tapi berarti gue nggak berkembang gitu loh. Gue nggak berkembang jadinya gitu-gitu aja. Mungkin secara engagement dan views bakal naik terus. Tapi gue pribadi ngerasa tidak puas. Akhirnya gue cari cara untuk berkembang secara kontennya gitu loh, atau idenya. Makanya yang Fior lihat atau ikutan syutingnya itu Rewind adalah salah satu contohnya dari gue ngelihat di tahun 2016 kalau gue bikin terus Instagram ini ke depannya kayaknya nggak bakal jadi kayak Rewind Indonesia gitu loh. Jadi harus mikir 5-10 tahun lagi gue harus lebih nih dari itu. Kalian tuh ada gak sih kayak gitu, kayak misalnya lo udah di posisi sekarang terus kayak men-challenge diri. Ini datang bukan dari ignorance tapi datang dari penasaran. Kalian ada nggak ingin men-challenge diri? Gue mau refresh pertanyaannya kayak gini deh. Silakan. Apa? Teman-teman semua di sini
sekarang kan lagi di Bocah-Bocah Kosong nih podcast. Ya. 5 tahun lagi mau di mana? Mau jadi penyanyi dong. Udah pasti enggak dulu. Ya udah. Ketes. Business woman dong. Bisnis woman. Nah. Oke. Ayo silakan. Ya. Jangan beban ya. Roll of three nih, biasanya yang ketiga lucu nih. Berarti Aku pengen jadi aktor. Tapi buat Actress? passive income-nya pengen punya kos-kosan. Oke. Tapi sekarang ada Ya, bisnis baju juga sih, cuman masih belum terlalu fokus. Ya. Baju-baju Korea gitu. Ya, bagus. Yang Korea mana? Bukan yang Kim Jong Un, bukan. Yang selatan, yang Ya, siapa selatan. tahu kamu pengen niche banget sampai yang mau Kalau yang gitu. utara sama semua bajunya. Oh iya. Beda warna aja, ya kan? Oke deh, kalau gitu kita akan masuk ke sebuah segmen yang namanya built-in. Kamu sama dia. Iya, jadi Natural sekali. dia kita hilangin dulu aja ya. sangat-sangat natural. Kita Hilang kayaknya. Iya udah langsung aja kita. Ini dia 1 2 3 editor. Kok nggak ada anjing hilang goblok. Kita Hilang kayaknya. Iya udah langsung aja kita. Ini dia 1 2 3 editor. Sudah hilang. Mumpung kok Chandra lagi tidak ada di sini, kalau kita ngomongin sukses nih ya, Bocah-Bocah Kosong nih kontennya sukses. Kuncinya adalah karena kita semua minum kopi Cafino RTD. Ini dia. Yang rasa kopinya pasti kuat dan mantap. Cafino RTD ini adalah kopi siap minum dengan kandungan oat milk dan kopi Brazilian bean yang premium, yang menjadikan minuman ala cafe dalam bentuk botol yang praktis. Cafino RTD juga menjadi kopi dengan oat milk pertama di Indonesia yang punya 2 varian rasa. Yang pertama ada varian oat cappuccino dan yang kedua ada milky espresso. Nah, gua mau cobain minum yang varian oat cappuccino ya. Kita buka dulu. Berasa banget kopinya. Dan varian oat cappuccino ini berasa mewah dan kayak smooth gitu. Serta kopinya mantap. Biar nggak penasaran, makanya buruan langsung beli dan cobain Cafino RTD ini. Ingat ya, Cafino RTD ini adalah tahta tertinggi dari kopi botolan. Pasti rasa kopinya dan premium dibandingkan dengan kopi-kopi sejenisnya. Lebih worth it layaknya cafe tapi in a bottle. Cafino RTD, upgrade your experience. Mari kita kembalikan lagi Koh Chandra Liao. 1, 2, 3. Aduh, itu keren banget. Bagus Keren banget, banget. Itu. Kalau kita bahas tentang konten YouTube, gue nggak tahu nih apakah gue akan jadi pemantik aja. Nanti silakan pertanyaan selanjutnya kalian yang follow up ya. Oke. Gue mau jadi pemantik aja. Kalau kita bicara tentang konten YouTube sekarang, Ya. terlepas dari yang lo bikin, lo punya personal take nggak dengan konten YouTube yang ada di YouTube sekarang? Apakah lebih homogen semua ataukah Personal take itu apa? Dia bisi-bisi aku. personal ini opini pribadi? Ya, gitu ya. Ya, Gak bisa bahasa Inggris aku. konten YouTube sekarang Ya. gak bisa dipungkirin untuk melawan arus itu memang sulit sekali. Oh, of gitu. Jadi kuncinya sekarang memang kita harus ikutin arus, tapi bagaimana kita ikutin arus, kita di arus yang di paling depan gitu loh. Kita di Ya. di front line lah gitu. Dan caranya gue sih selalu percaya dengan kata-katanya dari Panji Pragiwaksono ya, sedikit lebih beda dan lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Tuh gue gak bakal lupa tuh. Apa bang, ulang bang?
Ya, jadi ini dari Panji Pragiwaksono, dia pernah bilang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Kenapa? Coba. Nah, coba. Aduh susah banget ya. Sedikit lebih beda daripada sedikit. Sedikit lebih berbeda. Salah itu kata-katanya. Siap salah. Siap. Saya siap salah. Kalau menurut Fion apa Berarti yang benar? dikoreksi dong. Harusnya sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih sama. Itu nggak salah sih, bingung. Itu bingung aja, kita bingung. Jadi gini, kalau kita cuman sedikit lebih baik daripada konten yang sebelah, perbedaannya nggak signifikan. Oke. Tapi kalau kita berbeda, langsung signifikan. Itu lebih baik. Ya, Ya, kita itu gampang lebih baik. diingat. Contoh, misalnya pakai celana, nggak pakai celana, mana yang lebih diingat? Lah di mata Kak Coki pasti gak pakai celana. Nah, iya. Bukan di mata saya, di mata orang normal nggak pakai celana sih yang lebih diingat. Intinya kita harus beda. Yaudah, dia pakai depan. Bukan kita yang nggak pakai celana, maksudnya ceritanya gitu. Gini deh. Nah, maksudnya dan konten tersebut itu tuh bentuknya kayak apa? Ya kayak bocah-bocah kosong seperti ini. Selalu menyelipkan pujian-pujian. Perasaan tiap episode sama aja gitu. Oh enggak, lo nggak ngerti betapa berbedanya konten podcast kita. Iya. Kan biasa di podcast itu Nah, yang siap. diundang itu kan cuman satu orang dengan ketemu satu orang. Ya. Dan biasa isinya itu dua-duanya ada isi. Nah ini kan dua isi, tiga kosong. Ya dong. Dan kadang kita yang menjadi kosong tergantung bahaya atau enggak. Betul. Kayak pertanyaan tadi. Karena kita masih mau hidup panjang. Iya, begitu. Berarti kosong is the new era. Iya. Dan Bisa jadi. silakan dinikmati selama itu masih ada di sini dan sambil di saat yang bersamaan itu yang tadi Kak Chandra Leo tanya. 5 tahun ke depan mau jadi apa? 5 tahun ke depan nothing kita lasts bakal pinter gak sih? Wah, itu pertanyaan deep sekali. Bakal pinter gak Ya udah kita? saya jawab kayak tadi. Enggak Ya. tahu deh. Ini biasanya udah di fast tracking, di editing. I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to remember all the shit that you're next to me. You say it's too late to make it. What is it too late to try? And all our time that you wasted, all of our bridges burned down. Ini biasanya udah di fast tracking, di editing. Ikutin pasti. Ayo, susah kan? Editor BBK tidak semudah itu ditebak ya, Buang. Hehehe. Editornya anjing. Bingung. Gini deh, kalian tahu kan? Biar kalian tahu, salah satu resumenya Kak Chandra Leo ini, dia ini adalah sutradara. Pernah pegang berapa film? Kalau film itu ada satu. Mau main film? Iya, kita Wah, mau main langsung film. Bertiga, Bang. Iya. Ya, Jadi Three Idiot versi Indonesia aja lah. Gini deh, sebelum kita lanjut ya, lo berapa film waktu itu pegang? kalau motion picture film? kalau secara feature film, kalau short film ada banyak. Kalau feature film atau film yang lebih panjang Ya. itu ada satu sebenarnya. Yaitu Bucin, itu film yang ditulis oleh Jovialda Lopez. Saya yang bantu teman untuk mendirect. Nah, Sih. kelihatan nggak ada setelan potongan sutradaranya? Kelihatan sih. Kelihatan sih. Dari mana? Dari mana? Dari jaketnya. Kenapa? Ini gue saya observasi nih berarti nih, bagus nih. Kenapa jaketnya merepresentasikan seorang sutradara? Pusing ya, Nah, kamu kedinginan. yang jawab, kamu lihat aku. Aku kayak introvert ya. Ada, bisa. Emang YouTuber introvert? Nggak semua. Gak semua. Kalau gue suka memposisikan introvert untuk mikirin sesuatu sendiri gitu loh, untuk bikin ide. Extrovertnya di saat ngedirect gitu, saat menyutradarai Oke. gitu. Dan ngomong-ngomong direct, kita kasih challenge aja kali ya. Chandra, kita apa kasih nih? challenge. Lo gue kasih privilege untuk ngotak-atik. Lo terserah mau set kamera di mana, apa segala macem. Tapi lo harus bikin situasi setup dadakan di mana skripnya adalah Masih kita ya? ya kan tadi kalian sendiri yang bilang pengen main film. Oh iya ya? Iya. Kalian sendiri yang ngomong.
Dan sekarang ini akan jadi casting dan sekalian challenge juga buat Chandra. Jadi di satu sisi ini challenge buat Chandra, di satu sisi ini juga challenge untuk membuktikan apakah kalian bisa acting atau tidak. Bisa dong. Oke, skenario apa Cong? Bisa dikasih tahu di situ skenarionya? Cetes dan Maiden adalah fotografer dan makeup artist yang ingin membunuh pasangan yang sedang priwet Vior Coki. Oke, ada alasan kenapa ini film karena tidak mungkin saya bersama wanita. Langsung lah. Ayo, langsung aja. Langsung. Gimana, Chan? Kita bisa take out semua. Oke. Jadi gini, take out ya ini. Ini mendadak ya. Mendadak nih, mendadak. Jadi kan coba boleh naikin dikit enggak tadi? Kita apa? Emulah sama fotografer. Skripnya naikin lagi tadi. Karena bagian ini makan waktu, jadi kita persingkat ya guys ya. Apa aja tuh? Ketis dan Lu fotografer. Oke, berarti kita ada objek kamera-kameraan nggak? Terus kayak alat makeup. Menurut kakak lebih cocok aku jadi apa? MUA. Kamu jadi fotografer lebih cocok. Oke, ada gaun pengantin nggak? Gaun Barang ya? pengantin. Barang Agak ya? susah ya, gaun pengantin agak susah ya. Ini taruh sini aja. Jadi biar nggak repot, angle-nya nggak berubah. Lampu nggak usah geser biar nggak repot. Matiin salah satu aja biar kalau ada shadow kan lebih kontras, lebih sinematik. Yang gue di mana, Vior di mana? Lo lebih gimana? Cok ke sini. Cok ke Oke, sini. gue di Ya. kanan. Coba kamu berdua. Berarti makeup kan agak di depan sini nih. Ya. Ya, di Aku situ. fotonya di mana? Kamu di sini. Nanti kita juga akan melihat ya hasil settingannya Chandra Liao ini, nanti kita akan lihat dan bahkan akan Anda react sendiri di program Anda juga. Betul sekali. Saya langsung lihat. Yang Langsung ini berapa lensanya yang ini? Iya, kayaknya fokus ke mereka berdua aja nih, yang ini. Bro, ini sutradaranya Epic Rap Battle loh. Aku harus gak mood dulu nih baru muka jahat nih. Kok Anda terlalu serius? Oke, arahin ke mereka berdua aja nih. Boleh. Untuk ini. Aduh. Ada. Anjir. Nah, jadi ini kita tetap komedi ya, walaupun thriller ya. Oke, thriller. Jadi idenya adalah ini mendadak nih ya, mudah-mudahan lucu ya editannya ya. Awas loh kalau nggak lucu editannya. Sejata gue coba editan doang nih. Oke. Kalian itu anggap ini kayak film India. Oke. Nah di film India itu tuh kalau ditusuk mati itu diulang-ulang editannya. Nah di film India mati itu diulang-ulang editannya. Dan matinya itu pergerakannya nanti kalau lu akan ditusuk itu nggak cuma langsung mati, tapi banyak pergerakan untuk wah mati ya baru tergeletak? Tergeletak aja. Kalau fotografer, nusuknya pakai apa? Kepala dia, Cok. Oh gini ya, pakai peng. Iya, jadi dari atas aja pukulnya gitu loh. Adegan naturalnya lagi makeup, satu lagi foto-foto. Oke, Foto-foto. Gitu. Nanti kita main di ekspresi aja. Nanti aku yang atur gitu kan. Oh berarti Gitu. kita cuma ekspresi aja kok. Iya kayaknya ekspresi aja. Oke. Nanti kalian berdua happy satu sama lain kalian berdua. Oke. Gitu ya. Kita coba ya. Maiden Ketis dari sini dari cover frame dulu. Jadi biar mereka berdua dulu. Usahakan jangan ngelihat saya, dengerin aja. Ya, coba dengerin aja, nggak usah ngelihat. Oke. Siap ya? Siap ya. Dengerin aja, nggak usah ngelihat saya. Fokus sama nanti yang masuk keluarnya tunggu cue dari saya nanti Maiden juga Ketis. Dimulai dari standby, the roll semua, and action! Makasih ya dari 1000 laki-laki kamu pilih aku. Iya, aku juga bingung kenapa milih kamu. Halo, terima kasih. Hai fotografer.
样是少林学艺，东院的师傅是怎么教你的？ Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Chandra Liao. Menyediakan waktunya main ke sini. Terima kasih banget. Gua tahu lo orang sibuk. Iya, ini udah closing. Kita sudah closing. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan lebih lanjut, boleh nih satu pertanyaan lagi apa? Kira-kira kita lolos nggak? Wah. nih. Semua tergantung editan. Jadi Editan, bantu kita editan. jadi patokannya nih bagus. Bapak editor, siap-siap Anda diteror oleh 3 bocah ini. Karena karir acting mereka ada di tangan Anda. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas episode yang sangat menarik ini. Dan jangan lupa kalau nanti editing episode kali ini akan lo review juga ya? Di konten lo ya? Iya, gua coba nanti. Dan, tapi honest review ya? Honest review, ya. Honest review ya? Honest review. Saya juga tolong buat editor, saya sudah tiduran di sini. Terakhir kali saya tiduran di lantai itu di rehab loh. Ya udah kakak ambil dulu lah barang itu. Kalau nonton bokep cowok lah. Kalau begitu terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Chandra Liao. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di Bocah-Bocah Kosong. Spesial buat episode kali ini, lu orang kita kasih bonus konten gratis. Aduh, biar. Paling juga 2 tahun udah cerai. Anjir, kita kayak ini tau gak lo Fior yang ada pasangan Korea yang operasi plastik yang anaknya jelek semua. Oh iya. Ayam-ayaman gini, kamu tau gak yang gini? Yang gini. Kita kan mau nikah bukan mau bocah. Oke, bener Coki. Senyum-senyum dulu ke arah Fior juga lihat-lihat. Ketawa. Pegangan tangan. Nah, Coki di sini kayak Coki ada beleknya. beleknya bersihin dulu. Udah. Coki kayak kasih kata-kata romantis ke Fior. Makasih ya, kamu dari Tata matanya. Makasih ya dari 1000 laki-laki, kamu pilih aku. Kamu juga bilang makasih lagi. Coki. Oke. Sekarang Fior lihat Coki. Fior lihat Coki. Fior lihat Coki. Coki kasih kata romantis. Makasih ya dari 1000 laki-laki kamu udah pilih aku. Iya, aku juga bingung kenapa milih kamu. Oke, udah kayak establish. Sekarang Maiden masuk. Kita masuk. Fior Coki sapa mereka kayak, weh, udah ya, tapi masih senyum, masih happy semuanya, masih happy, belum ada sarkas, belum ada ya. Cantik banget ya. Terima kasih kamu juga. Oh ya. Foto Fior. Fotonya depan sini kan? Fotonya arah samping sini aja, agak dekat aja gini, biar masuk di kamera. Ya. Ini Wih, pengantin kamu cowok. sini, aku sini. Ngeselin ya bukan Iya. Kita Oke. ngobrol nggak? Ngobrol aja, ngobrol biasa. Makasih ya. Kita udah lihat make-upin masih kita. foto-foto Ketis, Bayar ya, Maiden jangan lupa juga ya. lagi Itu masih dong. make up. Bayar Nah, ya. sekarang Boleh kasbon nggak? Ketis dan juga Maiden ke belakangnya Coki dan juga Fior. Oke. Ketis dan Maiden seakan ngomongin akan rencana jahat mau bunuhnya. Sok-sok nikah padahal. Gak usah kedengeran gitu, jangan ke depan dong, nanti ketahuan. Iya, jahat jangan muka-muka jahat. Oke, nanti adegannya Maiden yang akan bunuh duluan, ya. Abis itu Ketis akan bunuh si Fior. Nah, Coki sama Fior nanti pas dibunuh nih ada hentakan, tek.
wah muternya lebay aja, muter-muter dulu. Misalkan mau muter dulu setnya baru mati itu juga boleh, nggak apa-apa. Boleh. Jadi kayak film-film India lah intinya. Oke. Mau selesai bunuh, 1, 2, 3, dah. Aku belum Belum ngomong kena. Lagi. joki dulu, Tempo. Oke. Wah, teknik berikutnya ya. Standby, naikin senjata kalian. Katniss Mayden naikin, 1, 2, 3, pukul. Dah. Wah. Putar. Fior. Iya. Putar. Maiden dan juga Katniss ketawa. Akhirnya terjatuh Coki. Fior tertidur di situ. Dan mereka ketawa, Katniss dan juga Maiden. And cut. Oke, selesai. Tugasnya editor ya. Tugas editor biar lucu. Kalau editor tidak berhasil jadi episode bocah-bocah kosong tercringe. Ya.